Menghela nafas, selamatkan ibuku. Keluar dari sini. Seorang gadis kecil yang berbakti. Saya adalah 8 naga surgawi. Mata Buddha ini diberikan kepada Anda. Seseorang yang ditakdirkan untuk berada di sini. Aku akhirnya menemukanmu. Ayah. 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 Saya berada di toko barang antik tempat saya bekerja. Menemukan tasbih Buddha, manik-manik doa Buddha. Putrinya bodoh sejak usia muda. Istri saya sakit parah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Putri? Anda tidak diintimidasi di toko barang antik. Semua orang mengatakannya. Jangan perlakukan putrimu yang bodoh. Bawa mereka ke rumah sakit kami. Cepat bayar biaya pengobatan. Jika tidak, orang bodoh ini tidak akan memiliki ibu. Dokter, ibu putri saya. Pembedahan diperlukan. Bisakah tagihan medis sedikit lebih rendah? Memohon padaku tidak ada gunanya. Menghela nafas. Selamatkan ibuku. Keluar dari sini. Seorang gadis kecil yang berbakti. Saya adalah 8 naga surgawi. Mata Buddha ini diberikan kepada Anda. Saya tidak bodoh. Mata Buddha ini diberikan kepada Anda. Naga surgawi di dalam manik-manik doa Buddha. Tidak hanya itu memberi saya penglihatan sinareks. Itu bahkan membuatku kembali sadar. Ini adalah manik-manik Buddha yang ditemukan saat bekerja di toko barang antik. Apa sebenarnya latar belakangnya? Cangkir teh Republik Tiongkok bernilai 50 yuan. Mata Buddhaku. Anda juga dapat melihat melalui nilai item. Bodoh. Cepat dan pergi. Bersihkan meja di toko barang antik. Hari ini, Presiden Qin datang untuk memeriksa. Karena tasbih doa itu, saya tidak bodoh lagi. Dia bahkan mendapat penglihatan sinareks. Temukan cara untuk berhenti hari ini. Pergi ke jalan antik untuk mengais barang murah. Bodoh. Pernahkah Anda melihat satu tasbih Buddha hitam? Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu. Jangan pukul saya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya. Gagak tua. Mengapa berdebat dengan orang bodoh? Apa yang mungkin dia ketahui? HMPH. Untuk apa Anda berdiri di sana? Bersihkan toilet. Jang tua. Bagi bos, manik-manik doa itu, inilah akar kehidupan. Itu harus ditemukan. Jika tidak, itu bisa berakibat fatal. Saya awalnya berencana untuk berhenti hari ini. Saya tidak pernah menyangka manik-manik doa ini terhubung begitu erat. Jika mereka mengetahuinya, saya tidak akan bodoh. Anda pasti akan meragukan saya. Zhang Jianding sepertinya memiliki semacam konspirasi. Saya harus menemukan cara untuk mengeksposnya. Lindungi keselamatan Anda sendiri. Hei, bodoh. Datang dan bantu saya. Bodoh, ini adalah kesepakatan nyata. Ini palsu. Ambillah. Letakkan palsu ini. Dia menghancurkannya di depan Presiden Qin. Zhang Jianding menyembunyikan karya asli. Biarkan aku menghancurkan yang palsu. Berpikir tentang luka barang antik. Menuduh saya merusak produk asli. Bodoh. Anda menghancurkan produk asli Presiden Qin. Bisakah Anda membayar kompensasi? Saya tidak menahannya dengan stabil. Bukan saya. Lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Tahukah Anda berapa nilainya? Bisakah Anda membayarnya? Tuan Qin. Orang bodoh ini memanfaatkan waktu saya saat saya memegang buku rekening. Mencuri apa yang baru saja saya terima. Qin Yongzheng mangkuk dicat hijau. Itu pecah segera setelah saya mengambilnya. Mangkuk ini dibeli seharga 150.000. Penjual menuntut penebusan 3 hari kemudian. Tuan Zhang, bagaimana Anda meletakkan barang antik yang dikumpulkan di rak luar? Dialah yang berdiri berjinjit. Dekorasi overglaze ini utuh. Penjualnya sangat membutuhkan uang, jadi dia ada di sini. Penilaian Zhang Jian ini mencoba membatas dan bahkan memakannya pada saya. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan bahwa saya tidak bodoh. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Presiden Qin? Saking bodoh. Dia bahkan tidak bisa menghitung gajinya sendiri. Perusahaan harus menanggung uang. Barang berharga di masa depan. Semua dikunci di dalam ruang dalam. Dengan kata lain, Presiden Qin baik hati. Jika tidak, saya tidak akan membiarkannya pergi. Hehe. Palsu. Palsu. Apakah Anda gila? Presiden Qin membayar Anda, dan itu tidak cukup. Dia bahkan mengatakan barang antik saya palsu. Manis. Bibi memberiku permen buah. Itulah getarannya. Bagaimana cat overglaze bisa meleleh hanya dengan menjilat? Tuan Zhang, bahkan Sun King menyadarinya. Kepala penilai Anda tidak tahu. Anda dapat menutupi 150.000 sendiri. Presiden Qin, saya salah menilai. Sun King, ikutlah denganku. Orang bodoh ini merusak rencanaku. Jika Presiden Qin curiga, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Hadiahnya adalah untuk biaya pengobatan ibu Anda. Terakhir kali saya mendengar Bibi Zhang menyebutkannya. Operasi dan obat-obatan ibu Anda sama-sama membutuhkan uang. Qin mengawasi saya. Ambillah. Anda membantu perusahaan menghindari kerugian. Pantas mendapatkannya. Terima kasih, Presiden Qin. Aku akan memberimu cuti sore. Pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu Anda. Presiden Qin telah memperlakukan saya dengan baik. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saksikan dia ditipu oleh Zhang Jianding. Qin berhati-hati terhadap Zhang Yu. Melihat kembali pagi ini dan pengawasan nomor 18. Sun King, kamu bukan idiot. Kata-kata Qin Zong adalah semua yang bisa dikatakan di sini. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu saya terlebih dahulu. Xiao Qing, tolong jelaskan diri Anda. Melihat bagaimana kekuatan Ranggang tidak dapat diprediksi. Xiao Qing menemukan yang itu. Pengerjaan glasir dari pemalsuan. Sengaja mengingatkanku. Mungkinkah Renshi takut pada Zhang Yu? Xiao Li, bantu saya menyesuaikannya. Rekaman pengawasan pada tanggal ke-18 dan pagi ini. Biarkan Sun King mengambil alih posisi Zhang Yu. Bu, sudah 3 tahun untuk menghasilkan uang dan menyembuhkan penyakit bodohku. Itu telah menyebabkan Anda jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Ayah, ini uang yang saya peroleh.
Anda membayar tagihan medis ibu terlebih dahulu. Saya akan pergi bekerja dulu. Putri, ini. Xiao Qing tampak berbeda. Mungkinkah dia sudah pulih? Tidak mungkin hal baik seperti itu terjadi dimanapun di dunia. Apakah ada yang ada di sini? Selamat datang. Zhang Jianding memanggilnya. Oh, penilaian Zhang, properti perusahaan yang dicuri. Dia telah dikirim ke penjara oleh Presiden Qin. Saya sekarang berada di Menara Linghui. Penilai baru. Aku sudah memberitahu bosmu. Biarkan Zhang Yu ikut denganku untuk melihat hal-hal. Jika dia tidak ada di sini, siapa yang bisa saya cari untuk melihatnya? Aku bisa menangani urusanmu. Hanya Anda. Hubungi Presiden Anda, Qin. Halo, Presiden Qin. Presiden Qin segera datang. Silakan duduk. Wang Rui, kamu di sini. Saudari Qinran, apa sebenarnya yang terjadi? Kami sepakat sebelumnya. Biarkan Zhang Yu menemaniku ke pelelangan. Bagaimana Anda mengatur agar dia datang? Wang Rui, jangan terburu-buru. Zhang Yu menjual kembali barang antik di toko saya. Saya sudah memecatnya. Ini adalah tambahan baru untuk perusahaan kami. Penilai Sun King. Anda benar-benar dapat mempercayai karakternya. Cukup setia. Loyalitas saja tidak cukup. Apakah saya kekurangan orang-orang yang setia di bawah komando saya? Yang saya inginkan adalah master penilaian. Apa yang akan saya syuting bernilai puluhan juta? Dia terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dari saya. Kurasa para magang bahkan belum menyelesaikan magang mereka. Keterampilan penilaian Wang Rui dan Sun King lebih kuat dari Zhang Yu. Itu pasti tidak akan mengecewakan Anda. Lupakan saja. Apa yang saya tujukan bernilai puluhan juta. Dia tidak berani mengambil risiko menggunakannya. Nona Wang, dan sebagainya. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Nona Wang, apakah Anda membutuhkan saya atau tidak? Saya tidak akan memaksanya. Tapi Anda mempertanyakan kemampuan saya. Ada yang ingin saya katakan. Saya mengagumi kepercayaan diri Anda. Buktikan padaku. Jika itu bisa memuaskan saya bisa memikirkannya. Maka saya tidak akan menahan diri. Jika saya tidak salah, sepasang mutiara Anda adalah mutiara selatan. Sudah beberapa tahun. Itu saja. Helm Kaisar Qianlong. Lanjutkan. Mutiara Anda berasal dari Kaisar Qianlong. Helm beratakan emas berpernis hitam kekaisaran digunakan. Di helm itu ada 28 mutiara selatan dengan berbagai ukuran. Sebelumnya, di chassis Spring Auction, itu dijual seharga 580 meter persegi dengan harga senilai. Punya beberapa keterampilan, tapi aku harus memanfaatkanmu. Hanya satu yang bisa tahu dari situasinya. Anting-anting mutiara tidak cukup. Menghela nafas. Apa maksudmu? Jika ada yang ingin dikatakan, jangan berpura-pura terkejut. Saya berpikir. Dalam posisi Nona Wang, dia harus meremehkan memakai barang palsu. Tapi Anda bilang itu palsu. Mencari bantuan dengan membuat keributan. Anda ingin membuktikan kemampuan Anda. Mungkin dia menggunakannya di tempat yang salah. Ini dia. Ketika saya berusia 18 tahun, kakek saya mengundang Tuan Bai. Pola Phoenix yang diukir untukku dengan tangan. Itu tidak akan pernah palsu. Sun King baru saja menjadi kepala manajer. Kurang dari 1 jam. Mungkinkah itu benar-benar bodoh? Ini tidak akan pernah menjadi karya Bai Lao. Karya-karyanya. Kuncinya adalah kesederhanaan jalan agung. Ukiran itu selaras dengan batu giok. Tekstur alami. Pola giok pada gelang giok Anda semuanya berantakan. Sudut-sudutnya juga tidak cukup halus. Ini adalah permukaan tiruan. Itu benar-benar tampak berbeda. Tapi gelang giok ini selalu disimpan di brankas. Orang luar tidak mungkin mengubahnya. Saya menjaminnya dengan karakter saya. Pasti palsu. Baiklah, saya akan menghubungi Bai tua sekarang juga. Anda menang, Anda menang. Hidup saya bernilai puluhan juta. Aku akan menyerahkannya padamu. Kata-kata itu diselesaikan. Benang Sari. Bagaimana saya memikirkannya? Panggil aku, orang tua. Kakek Bai. Beberapa mengatakan, gelang giok ini palsu. Bisakah Anda membuktikannya kepada saya? Putar kamera ke gelang giok dan biarkan saya melihat. Kakek Bai, ini adalah bantuanmu untukku. Tidak, itu salah. Ini tidak diukir oleh saya. Kakek Bai, apakah pencahayaannya buruk? Saya menyalakan lampu kilat untuk memeriksa. Tidak perlu. Gelang giok yang saya ukir memiliki pola alami. Butir di tikungan gelang giok ini kaku. Ini adalah salinan. Ini. Kakek, saya menutup telepon sekarang. Bagaimana dengan gelang giok asli saya? Nona, Li Shen memberi instruksi. Dialah yang telah mengganti gelang giok. Bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Apakah ini gelang giok asli saya? Ini memang teknik Bai tua. Ini adalah batu giok tipe S kelas atas. Mengapa Li Shen berubah? Dia berhutang-utang judi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Berikutnya adalah ketidaksetiaan, dan 100 kali tidak digunakan. Beri dia 10.000 yuan. Membuatnya tersesat. Aku akan datang menjemputmu jam 8 malam ini. Ikutlah denganku. Baiklah, saya akan pergi dulu. Berhati-hatilah. Xiao Qing luar biasa. Anda telah mendapatkan kepercayaan Wang Rui. Malam ini, bantu dia mengamankan barang lelang. Mereka tidak hanya dapat menerima hadiah astronomi, dan kita masih bisa memiliki Menara Linghui. Benar-benar masuk ke masyarakat kelas atas. Saya pasti akan bekerja keras. Tapi Anda harus ingat. Kemudian, dia dan Wang Rui keluar. Berbicara lebih sedikit. Jangan tertawa. Pertahankan wajah poker. Tuan Qin. Benarkah? Ya, itu saja. Sun King. Dia terus menggangguku. Bantu saya menilai barang antik di atas meja nanti. Selama itu botol porselen asli. Bersedia melakukan apapun untuk memenangkannya. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk kakek. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan orang itu mengalahkan kami untuk itu. Jangan khawatir, Saudari Rui. Ayo pergi. Hari ini,
Bagian pertama dari koleksi mangkuk ayam pastel era Republik Tiongkok. Tawaran awal adalah 6.000. Setiap sesi dimulai dengan markup minimum 500 yuan. 6.000. 6.000 detik. Kesepakatan. Mari kita sambut lot kedua. 3.000. 3.000. 4 gan. 5.000. Kesepakatan. 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 Item ke-6 untuk dilelang. Naga Qianlong Dinasti Qing bermain dengan mutiara. Porselen bergagang ganda berlapis merah. Penawaran awal, 1 juta. Setiap markup setidaknya 100.000 yuan. 1 juta. Ada apa, Saudari Rui? Saya akan memberitahu Anda setelah Zhang Xiao mengambil gambar. 3 juta. 6 juta. 8 juta. 8 juta kali untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Untuk Anda, Tuan Zhang. Nona Wang tidak menyukai yang palsu. Pas bergagang 2 ini, Anda harus menyimpannya untuk diri sendiri. Omong kosong apa yang Anda bicarakan, percaya atau tidak? Set ini berasal dari periode Kangxi dari dinasti Qing. Baki teh tembikar hitam, nampan teh 60 cm, dipasangkan dengan teko tanah liat Yixing seukuran telapak tangan, dan 4 barang jian. Penilaian panel ahli. Sempurna utuh. Para tetua yang berbudi luhur dan terhormat yang terkasih, jika Anda menyukainya, Anda dapat menawar. Tidak, tidak, tidak. Tembikar hitam pada dasarnya tidak berharga. Ini tidak seperti buatan tangan oleh seniman terkenal. Bahkan 10.000 yuan dianggap mahal. Tentu saja, tidak ada yang menginginkan 100.000. Miss Wang mengangkat dayungnya. Ah, itu satunya. Set ini adalah mahakarya langka. Sekarang jerami ditutupi mutiara. Saat ini, orang tidak mengenali nilainya. Kesempatan sempurna untuk mendapatkan penawaran besar. Saya mampu kehilangan 100.000. Namun, Anda perlu menjelaskan hal-hal kepada saya terlebih dahulu. Sekarang saya mengumumkan, item ini tidak memiliki penawar. Aliran. 100.000. 100.000 untuk pertama kalinya. Apakah ada pembeli yang menandai? 100.000 kedua kalinya. Apakah ada orang lain yang menaikkan harga? 100.000 ketiga kalinya. Kesepakatan. Set teh tembikar hitam King Kangxi ini. Itu dimiliki oleh pembeli nomor 9. Saya selalu mengatakan gadis ini tidak dapat diandalkan. Habiskan 100.000 yuan untuk membeli tumpukan tanah hitam ini. Jangan membayar untuk ini. Meskipun 100.000 yuan tidak mahal, tapi kita tidak bisa kehilangan muka dengan orang ini. Dia meminta harga yang dia minta untuk dibayar sendiri. Zhang Hongjie, urus urusan Anda sendiri. Aku hanya takut kamu akan terluka. Anda harus fokus pada urusan Anda sendiri terlebih dahulu. Jangan bicara omong kosong. Set mangkuk teh ini benar-benar tak ternilai harganya. Benarkah? Coba saya lihat. Bai Tua adalah ahli penilaian. Beberapa orang akan terbukti salah. Bawa senter bertenaga tinggi. Tambahkan lampu UV dengan cepat. Dialau. Lihat tekstur tapak. Semua orang, Anda pasti sangat penasaran. Nilai set teh ini. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah salah satu harta karun yang tak ternilai harganya. Apa? Sun King. Apa yang dia katakan itu benar. Dia tua, putih tua. Anda tidak salah menilai saya, bukan? Beraninya kamu mempertanyakan penilaianku? Saya hanya cari agen pengembang. Dialau. Barang ini diambil oleh Nona San. Masih, biarkan dia menunjukkannya sendiri. Nona Matahari, silakan datang. Saya akan pergi. Silakan, saya ingin melihatnya juga. Kemudian saya akan menunjukkan rasa malu saya. Metode penyembunyian kabut. Ini adalah teknik penyembunyian kabut. Ini adalah metode untuk menyembunyikan harta karun. Di masa lalu, Tuan Tanah takut dirampok. Produk asli ditutupi dengan cat khusus. Ini bukan ular piton. Itu naga. Dengan 3 cakar membentuk ular piton. Dengan 5 cakar membentuk naga. Barang yang digunakan oleh Kaisar Kangxi. Hanya Kaisar yang bisa menggunakan naga bercakar 5. Itu hanya nampan teh Kangxi. Paling-paling, itu bernilai beberapa juta. Kamu benar-benar mempermalukan kakekmu. Set teh Kekaisaran Kangxi. Hanya satu set yang bertahan. Ini adalah harta nasional. Apakah Anda mengerti? Saldo telah dibayar. Ayo pergi. Sun King ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Bahkan mantra penyembunyian kabut dapat melihatnya. Nona Wang. Beri saya nomor rekening bank Anda. 622, 188, 6.767, 1.882. Nona Wang, apakah Anda mengetik beberapa nol tambahan? Saya seharusnya mengumpulkan 30.000. Tidak memberikan banyak. Nilai set teh ini jauh lebih dari 100.000. 3 juta adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Tapi saya tidak ada lagi. Tetapi ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Lusa adalah ulang tahun ke-70 kakek saya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Izinkan saya memperkenalkan set teh ini. Dia suka mengoleksi
Saya khawatir saya tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas ketika saatnya tiba. Tidak masalah, saya pasti akan berada di sana lusa. Saya jamin asal-usul seteh ini. Jelaskan dengan jelas. Baik. Lusa, aku akan mengirim sopir untuk menjemputmu. Hang. Ngomong-ngomong, berpakaian lebih formal. Mengerti. Hilang. Transfer rumah, transfer tambang manajemen kekayaan. Beranda. Sekarang biaya pengobatan ibu sudah cukup. Pertama, transfer uang ke ayah. Halo, Presiden Qin. Xiao King. Apakah kelangan akan baik-baik saja? Potong dengan lancar. Seteh Nona Wang di foto. Itu benar-benar benar. Aku hanya takut padamu, Tuan Qin. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada Nona Wang. Saya percaya Anda. Nona Wang memberinya 3 juta. Itu semua milikmu. Mereka akan ingin mempromosikan Anda dan memberi Anda kenaikan gaji. Besok, datanglah ke toko untuk membuat janji temu. Terima kasih, Presiden Qin. Saya pasti akan bekerja keras. Orang bodoh memakai rok dan membersihkan toilet. Ini sangat sia-sia. Berhentilah main-main. Anda tidak menghormati atasan Anda. Aku akan menambatkan gajimu. Dia benar-benar mengaku sebagai bosnya. Ini lucu. Hahaha. Apakah Anda sudah cukup kesulitan? Mulai hari ini, Sun King menjabat sebagai kepala manajer. Presiden Qin telah menjadi gila. Biarkan orang bodoh menjadi kepala manajer. Saya di sini hari ini memberitahu Anda, saya tidak akan berada di sini lagi. Semuanya harus dilakukan oleh Sun King. Jika seseorang tidak menghormatinya, ini tentang menunjukkan penghinaan terhadap atasan Anda. Tuan Qin, Nyonya Qiao menelepon lagi. Jika Anda mengatakan itu tidak akan berlanjut, berikan saja barangnya kepada orang lain. Hampir lupa, balas dia segera. Baiklah. Sun King, ikutlah denganku. Ini dia. Halo, Nyonya Qiao. Ini adalah manajer baru perusahaan kami, Sun King. Baiklah, tolong, kalian berdua, ayo pergi. Ini semua akan dilelang. Silakan evaluasi Anda berdua. Mari kita lihat berapa nilainya. Sun King, evaluasi. Nyonya Qiao adalah klien tetap. Kali ini adalah acara khusus. Harga sesuai dengan kondisi pasar. Tidak perlu sengaja memotong harga. Nyonya Qiao, bolehkah saya meminjam kertas dan kuas sejenak? Saya menaruh harga setiap barang. Cantumkan semuanya. Baiklah. Ini adalah dinasti pertengahan Ming. Patung emas Buddha Maitreya terbuka lebar. Berat bersihnya adalah 16 jin. Tingginya 1 kaki 3 inci. Patung Buddha adalah harta karun yang diturunkan dari berabad-abad. Bahan, emas murni cor. Jarang terlihat di dunia. Saya sarankan untuk mengaturnya pada 3 juta. Apakah Anda keberatan? Saya tidak keberatan. Seperti yang Anda katakan. Kipas tulang besi ini adalah benda-benda dari akhir dinasti Qing. Ini dalam kondisi baik. Tapi, lukisan itu memiliki semangat pengrajin. Saya menetapkan harganya 10.000 yuan. Bagaimana dengan itu? Seperti yang Anda katakan. Ini adalah periode negara-negara berperang. Giok Hetian berpola naga berongga. Dengan harga 300.000. Baiklah. Nyonya Qiao. 15 item ini otentik. Tawaran awal. Diperkirakan 30 juta. Hanya 30 juta. Sangat sedikit. Nyonya Qiao. Ini hanya harga awal. Setelah operasi berikutnya, akan ada 20% ruang perbaikan. Hang. Tapi itu hanya 40 juta. Dan untuk Anda, komisi 10%. Jauh dari cukup. Nyonya Qiao. Saya yakin saya dapat membantu Anda mengumpulkan 100 juta. Sungguh. Cara mengoperasikannya, saya pasti akan bekerja sama. Sun King, jangan. Jangan berbicara sembarangan. Nyonya Qiao. Bolehkah saya meminjam vas hijau Anda untuk melihatnya? Sun King, jangan. Sial, jangan bicara omong kosong. Nyonya Qiao, bolehkah saya meminjam vas hijau Anda untuk melihatnya? Ya, Anda bisa. Tuan Qin, Nyonya Qiao, ini adalah porselen biru putih besar dinasti Ming awal. Nilai pasar melebihi 100 juta. Cukup untuk mengumpulkan 100 juta. Terlalu mudah. Maksudmu vas biru putih ini bernilai lebih dari 100 juta? Iya. Tubuhnya halus. Glasirnya tebal dan berat. Putih diwarnai biru. Ini dia. Glasir celadon cerah Yongle. Ini saya, area yang indah berharga 1000 yuan. Souvenir yang dibeli kembali. Imitasi modern. Anda bahkan tidak bisa mengatakan kemampuanku untuk menilai harta karunmu. Mengungkapkan keraguan.
Tuan Qin. Silakan kembali. Kumpulan barang antik ini. Saya akan menemukan orang lain untuk menilai harta karun itu. Keterampilan penilaian saya tidak tinggi, tapi porselen biru dan putih jelas mati. Sun King, bagaimana saya bisa melihatnya salah? Mungkinkah dia mengalami episode lain? Sun King, lelucon itu terlalu jauh. Minta maaf dengan cepat. Tuan Qin, saya tidak bercanda. Ini adalah biru putih besar Yongle dari dinasti Ming. Sun King, lelucon itu terlalu jauh. Minta maaf dengan cepat. Tuan Qin, saya tidak bercanda. Ini adalah biru putih besar Yongle dari dinasti Ming. Arus hangat ini, itu menyatu dengan aliran udara di dalam tubuhnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Apa yang terjadi? Sun King. Sun King. Tuan Qin. Apa itu? Anda baru saja. Tidak apa-apa, Nyonya Kiao. Bunga-bunga dinasti Ming dan Qing ini. Ini adalah pasir halus. Teksturnya halus dan halus. Rasakan. Tapi, dasar pasir halus ini, itu tidak bisa membuktikan itu adalah bunga dinasti Ming atau Qing. Lihat ini. Ini adalah bintik merah Woshi Kekaisaran Yongle. Sekarang mari kita lihat polanya. Bunga-bunga Ming dan Qing memiliki kilau timah. Bintik-bintik kristal. Polanya tidak merata. Seperti lukisan tinta. Menyalin tidak mungkin. Rasakan dan lihat jika Anda mau. Ini. Mungkinkah itu benar-benar porselen biru putih dinasti Ming? Rasakan dan lihat jika Anda mau. Ini. Mungkinkah itu benar-benar porselen biru putih dinasti Ming? Tentu saja. Lihat ini. Ini tahun lalu, biru putih Ming dari lelang musim gugur Grace, sama seperti milik Anda. Mungkinkah itu benar? Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mengundang ahli. Kemudian tolong undang Presiden He dari Asosiasi Antik. Dia dan suami saya adalah teman baik. Hai, dia tua. Di sini Anda dapat menemukan porselen biru putih Yongle. Cepat dan dapatkan penilaian. Baiklah, saya akan segera ke sana. Baiklah. Nyonya Kiao. Bayi macam apa yang terburu-buru? Ternyata, Anda adalah salah satu Presiden He dari Asosiasi Antik. Ini Anda. Oh sayang. Presiden He. Kita bertemu lagi. Nona Matahari. Tadi malam, kami berpisah dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meninggalkan nomor telepon. Hari ini, saya menemukannya di sini. Itu luar biasa. Tadi malam, kami berpisah dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meninggalkan nomor telepon. Hari ini, saya menemukannya di sini. Itu luar biasa. Presiden He, sebaiknya kamu cepat. Mari kita lihat porselen biru putih Ming ini terlebih dahulu. Nyonya Kiao, saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Baiklah. Karena Anda telah mengidentifikasinya, seharusnya tidak salah. Oh sayang. Ini memang masalahnya. Ming Chengzu, biru putih besar dari era judi. Serius, dialah. Benar-benar benar. Saya menjaminnya dengan kepribadian saya. Sama sekali tidak salah. Nona Matahari, saya benar-benar harus menyerahkannya kepada Anda. Saya juga telah mengunjungi keluarga Kiao berkali-kali. Saya tidak terlalu memperhatikan. Di aula ini, botol biasa-biasa saja. Ini adalah porselen biru putih dinasti Qing Yuan. Oh sayang, Anda melihat sekilas tubuh asli. Wawasan seperti itu. Aku tidak sebaik kamu. Dialah. Anda telah bertemu dengannya terlalu sering. Disebabkan oleh kesalahan visual. Saya. Dan masih generasi muda. Aku masih perlu belajar darimu. Hahaha. Nona Matahari, kamu masih sangat muda. Dia memiliki kemampuan seperti itu. Anda benar-benar menguasai dunia penilaian harta karun. Dia adalah yang pertama di antara generasi muda. Tertarik? Bergabunglah dengan asosiasi anti kami. Saya baru sekarang. Dia baru saja menjadi kepala manajer rumah lelang. Sudah tepat untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Untuk membalas kebaikan King Zong dalam mengenali dan memperlakukannya. Bagaimana dia bisa terganggu dengan memperluas jaringannya sendiri? Dialah. Sun King bersedia. Itu benar. Bagaimana saya bisa bingung? Perluas jaringan Anda. Bukankah itu juga membantu perusahaan memperluas saluran pendapatannya? Ini tidak pernah menjadi konflik sejak awal. Dialah. Saya bersedia bergabung dengan asosiasi anti. Baiklah. Baiklah, baik-baik saja. Menurut aturan dunia barang antik, yang ini, pas bundar biru putih dinasti Ming adalah Nona San adalah orang pertama yang memperhatikan. Jadi bagaimana dengan kesepakatan ini? Itu harus dilanjutkan. Dialah yang menanganinya. Saya akan tidak lagi mengambil apa yang disukai orang lain. Ini. Bagaimana saya bisa masuk? Jadi Anda dapat melakukan perjalanan secara gratis. Bagaimana dengan ini? Pas biru putih ini, saya akan pergi untuk 100 juta. Dijual ke All He. Komisi 10%. Total 1010 juta. Saya akan meneruskannya kepada Presiden Qin. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, baiklah.
Baiklah. Tuan Qin. Ah. Baiklah. Tuan Qin. Baiklah. Baiklah, kemudian kalian berdua mengobrol dulu. Baiklah. Tuan Qin. 15 barang antik ini, saya masih melakukannya. Saya akan menyerahkannya ke rumah lelang Anda untuk dilelang. Anda sekarang, dia sudah memiliki 9.000 uang kerja, dan itu harus dilelang. Menghela nafas. Perusahaan suami saya ada lowongan yang signifikan. 90 juta mungkin tidak akan cukup. 9.000 mungkin tidak cukup. Semua ini adalah miliknya, yang dikasihi dalam hati. Dia hanya bisa dengan enggan melepaskannya untuk saat ini. Mengatasi kesulitan, kemudian beli kembali. Jangan khawatir, kami akan melelangnya dengan baik. Mencoba mendapatkan harga yang bagus. Nona-san, Anda benar-benar berbakat. Jika bukan karena Anda hari ini, mata yang tajam untuk mengenali mutiara, porselen biru putih mungkin tertutup debu. Keluarga Kiao berterima kasih padamu jika berguna di masa depan. Definisi tidak perlu dipertanyakan lagi. Nyonya Kiao terlalu sopan. Ini semua adalah tugasku. Anda harus berterima kasih kepada saya. Mari kita berterima kasih kepada Presiden Qin. Saya tidak berani menerimanya. Nyonya Kiao, kalau begitu mari kita pergi sekarang. Baiklah. Hati-hati, semuanya. Mari kita berterima kasih kepada Presiden Qin. Saya tidak berani menerimanya. Nyonya Kiao, kalau begitu mari kita pergi sekarang. Baiklah. Hati-hati, semuanya. Ah. Tunggu sebentar. Datang dan duduk sebentar. Ada yang ingin kuceritakan padamu. Hang. Anda menemukan porselen biru putih. 10 juta ini. Itu harus menjadi keuntungan pribadi Anda. Tidak, itu tidak dibolehkan. Tuan Qin, saya menemanimu bekerja. Itu dalam jam kerja. Saya mengetahuinya. Itu juga milik perusahaan. Ah, tidak mungkin. Anda tidak dapat menghitungnya seperti itu. Lebih baik memegangnya. Tuan Qin. Ambillah. Baiklah. Karena Anda sama sekali tidak bisa melakukannya. Bagaimana dengan ini? 10 juta ini. Biarkan aku memegangnya untukmu dulu. Tapi uangnya masih milikmu. Sama seperti apa adanya. Modal investasi Anda untuk perusahaan. Aku akan berikannya padamu 20% saham. Bagaimana menurut Anda? Tapi uangnya masih milikmu. Sama seperti apa adanya. Modal investasi Anda untuk perusahaan. Aku akan berikannya padamu 20% saham. Bagaimana menurut Anda? Saham. Lalu bukankah saya akan berhasil? Bos perusahaan. Iya. Matahari bos. Tuan Qin. Tidak, itu tidak dibolehkan. Ini tidak pantas. Baiklah, malam ini. Anda akan bertemu Nona Wang nanti. Menghadiri perjamuan Tuan Tua Wang. Baiklah. Silakan. Halo, saya Sun King. Halo, saya Sun King. Jika Anda memiliki kesempatan, datanglah ke toko saya. Nona Wang, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Tidak perlu terlalu sopan. Saya di sini hanya untuk memperkenalkan Anda. Bisakah Anda menjadi pelanggan? Itu masih tergantung pada diri Anda sendiri. Hang. Wang Rui. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Anda membawa seorang wanita berputar di sini. Seperti yang diharapkan, burung berbulu berkumpul bersama. Jika Anda sampah, temukan teman sampah Anda. HMPH Wang Junhao. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Sun King adalah temanku. Perhatikan mulut Anda. Seperti yang diharapkan, burung berbulu berkumpul bersama. Jika Anda sampah, temukan teman sampah Anda. HMPH Wang Junhao. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Sun King adalah temanku. Perhatikan mulut Anda. Anda tidak akan memberikannya kepada kakek. Harta langka apa? Mungkinkah? Itu adalah wanita ini. Anda telah benar-benar mempermalukan keluarga Wang kami. Diam. Xiao San, dia adalah tamu yang saya undang. Beraninya kamu berbicara dengan tidak sopan padanya. Percaya atau tidak, saya akan memastikan Anda segera keluar dari keluarga Wang. Xiao San, jarang Anda datang.
dan biarkan seorang junior datang kepada Anda. Kasar padamu. Saya pasti akan melakukannya. Saya akan memberi Anda penjelasan. Menghela nafas. Matahari. Saya buta. Aku tidak tahu kamu adalah teman kakekku. Wang tua. Kamu. Ini sebenarnya cukup menarik. Itu semua karena saya memanjakannya. Cepat dan tersesat. Setelah itu, pelajari lebih lanjut dari Rui-Rui. Menstabilkan poin-poin penting. Kakek. Ini menyentuh hati bagimu. Lebih dari sekadar Rui-Rui. Kakek. Ini menyentuh hati bagimu. Lebih dari sekadar Rui-Rui. Pada malam keemasan, 10.000 bunga emas mekar. Berapa banyak rumah tangga yang mengklaim angin timur? Ayam jantan pagi tertawa sampai senja berkokok. Lukisan ini, saya secara khusus mengambilnya dari Pulau Hong Kong. Tang Bohu mengalami hujan-hujan biji-bijian. Saya akan mendoakan Anda yang terbaik. Berkah seluas Laut Timur. Baiklah, baiklah, simpan dengan cepat. Kirim ke ruang koleksi. Rui-Rui, Rui-Rui, tidak tahu. Ulang tahun besar kakek, hadiah seperti apa yang Anda persiapkan? Iya, Rui-Rui, cepat keluarkan. Sun King, ini adalah pilihan Anda. Bantu saya membukanya. Hang. Wang tua. Set teh ini, itu disusun oleh Istana Kekaisaran pada awal periode Kangxi. Menurut catatan dari Kamar Kekaisaran Kangxi. Ini adalah salah satu set 360. Hanya satu set ini. Kekasih Kaisar Kangxi. Bahkan lebih luar biasa, ada juga kisah 3 Kaisar Teh Icha. Tahun ke-50 Kangxi, set teh ini dianugerahkan pewaris Pangeran Yong, Qianlong. Inilah yang dikatakan sejarah tidak resmi. Kangxi menyukai Qianlong karena dia menyukainya. Baru kemudian dia menyerahkan tahta kepada Yongzheng. Ini adalah kisah 3 generasi kaisar. Baiklah, satu set kecil set teh. Tersembunyi adalah cerita dari 3 generasi kemakmuran. Rui-Rui, Anda benar-benar memahami perasaan kakek dengan baik. Set teh ini, cucu perempuan yang mengais untuk mendapatkan penawaran. Hanya 100.000 yuan yang dihabiskan. Hahaha. Hang. Wang tua. Jangan tertipu. Set teh berlapis emas ini, itu adalah kelas elang. Shen Sa. Dia mengatakan set teh adalah produk yang tepat. Ibu Wang Rui. Tentunya mereka tidak akan mengambil Yingpin. Tuan Shen. Tapi dia adalah otoritas dalam penilaian. Tuan Shen. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Ini Rui-Rui. Hadiah ulang tahun untuk kakek saya. Anda tidak bisa menjebaknya. Wang Xiao, saya tidak akan berani. Wang tua. Dan meminjam toples anggur untuk melihatnya. Anda tidak bisa menjebaknya. Wang Xiao, saya tidak akan berani. Wang tua. Dan meminjam toples anggur untuk melihatnya. Hang. Lihat tekstur ini. Kasar dan tidak rata. Itu tidak terlihat seperti harta karun kerajaan. Tuan Shen. Anda hanya tahu satu bagian. Set teh ini dibuat pada tahun ketiga Kangxi. Saat itu, alam itu belum diselesaikan. Produk imperial ini memiliki umur yang pendek. Itu sebabnya kebocoran kertas ini terjadi. Itulah sebabnya, bakat bahkan lebih berharga. 20 tahun sebelum Kangxi, porselen Cloisonne berbagi fitur ini. Semua magang dengan batu giok bertatahkan emas tahu ini. Anda tidak yakin. Itu hanya pendapat pribadi Anda. Siapa yang bisa membuktikannya? Saya berada di lelang amal tadi malam. Penatuahi secara pribadi menilainya. Itu adalah produk asli. Baki dan cangkir teh asli. Tapi pot itu palsu. Lihatlah bintik-bintik hitam ini. Mahakarya Kekaisaran Kangxi. Itu tidak akan seburuk ini. Tuan Shen ingin mengatakan. Ada masalah dengan warna di tempat ini. Itu salah untuk memulai dengan. Ini disebut gunung teh. Teko Yixing memiliki banyak pori-pori. Jika teh direndam untuk waktu yang lama, bintik-bintik hitam dapat merembes keluar. Noda teh di dalamnya. Ini adalah gunung teh yang dipelihara oleh 3 generasi. Bahkan lebih berharga daripada patina giok. Wang tua. Gunung teh ini bernilai 1 juta. Noda teh di dalamnya. Ini adalah gunung teh yang dipelihara oleh 3 generasi. Bahkan lebih berharga daripada patina giok. Wang tua. Gunung teh ini bernilai 1 juta. Datang.
Hang. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah diterima kakek. Anda bijaksana. Ini adalah tawaran yang telah diselinap Sun King. Hanya 100.000 yuan yang dihabiskan. TSK. Saya tidak mengerti upacara minum teh, tapi apresiasinya terhadap harta karun tidak lemah. Apakah Anda berani bersaing dengan saya secara langsung? Apa yang harus ditakuti? Bagaimana Anda ingin bersaing? Ini mengatur orang tua. Pilih 10 item dari perbendaharaan Anda. Perpaduan barang antik asli dan palsu. Ini mengatur orang tua. Pilih 10 item dari perbendaharaan Anda. Perpaduan barang antik asli dan palsu. Siapapun yang memilih 2 bidak otentik terlebih dahulu menang. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, ini menarik. Itu sebenarnya hal yang baik. Jun Hao. Pergi ke ruang koleksi dan pilih 10 potong. Iya, Hang. Kalian semua, apakah Anda siap? Baiklah. Baiklah. Mari kita mulai. Saya sudah selesai. Saya memilih nomor 9 dan nomor 10, yang asli. Tuan Shen terlalu cepat. Tapi itu hanya 30 detik. Kecepatannya, bagaimana bisa lebih cepat dari kekuatan super saya? Tuan Shen, itu terlalu cepat. Kurang dari 30 detik. Kedua item ini adalah Hingpin. Dia benar-benar sembrono. Sun King. Apakah Anda baik-baik saja? Haruskah kita menunggu sampai pesta ulang tahun selesai lagi? Nomor 5. Pola Naga dan Tian Hanyu. Itu adalah produk asli. Nomor 7. Botol tembakau yang dibuat oleh Istana Kekaisaran King Xianfeng. Itu adalah produk asli. Ini adalah kontes kebenaran dan kepalsuan, bukan kecepatan. Jika Anda kalah, Anda menemukan alasan. Wang tua. Saya memilih nomor 9. Botol bersih glasir putih manis. Mangkuk bunga matahari. Apakah itu asli? Xiao San. Anda dapat mengelolanya dalam waktu sesingkat itu. Pilih 2 item. Itu sudah mengesankan. Anda masih muda. Masih ada ruang untuk kemajuan. Nada suaranya. Mengapa sepertinya saya kalah? Saya mengumumkan. Pemenang malam ini adalah Shen. Wang tua. Shen Sa memilihnya. Keduanya palsu. Saya harus menjadi pemenang. 10 item ini. Semua adalah koleksi kakek saya. Dia tahu yang terbaik. Apakah sulit atau tidak? Bisakah kakek saya membuat kesalahan? Sun King, saya menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini. Menyebabkan masalah dan keterikatan. 10 item ini. Semua adalah koleksi kakek saya. Dia tahu yang terbaik. Apakah sulit atau tidak? Bisakah kakek saya membuat kesalahan? Sun King, saya menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini. Menyebabkan masalah dan keterikatan. Sun King. Jika Anda kalah, Anda harus menunjukkan martabat. Jangan menyebabkan keterikatan sembrono. Nona Wang. Saya tidak membuat keributan. Ini dipilih oleh Shen Feng. Semua adalah produk yang cocok. Jika Anda tidak percaya kepada saya bisa membuktikannya. Yang ini, Tianlong Double Sweet White Glaze Fast Murni. Tapi kakek saya dari Chasides di Pulau Hong Kong di pelelangan, 30 juta untuk dilelang. Di atas itu, tapi ada 10 penilai, tanda tangan dan sertifikasi bersama. Dan yang itu, King Dao Guang, jok putih diisi dengan benang sari bunga emas dan mangkuk bunga matahari. Tapi kakek saya membawanya dari Beijing. Itu benar-benar melewati museum. Yang Tian Ao, disertifikasi secara pribadi oleh Tuan Yang. Hanya 2 harta karun ini, Anda bisa masuk ke dalam permainan. Itu semua penodaan Anda terhadap mereka. Dia bereaksi begitu dramatis. Shen Sa masih berusia 20 tahun. Orang tua itu dihormati. Tidak peduli seberapa lambat, Anda dapat mengetahui apa yang asli atau palsu. Bagaimana mereka bisa memilih yang palsu? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Wang tua. Saat Anda membeli koleksi ini, apakah Anda yakin itu benar? Hang, itu benar. Sekarang saya tahu apa yang terjadi. Anda. Wanita, apa yang Anda lakukan? Cepat, temukan seseorang untuk membersihkan fragmen. Jangan bergerak. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Xiao San, beri aku potongan porselen. Wang tua. Mangkuk giok putih ini, dia tidak menggunakannya secara langsung. Pewarna industri modern. Tapi teknik penembakan.
Ini adalah dekorasi overglaze modern. Adapun botol giok putih ini, saya yakin Anda juga bisa menciumnya. Ini menggunakan pewarna industri. Niu tua. Apa yang terjadi? Menguasai. Itu bukan urusanku. Aku telah mengikutimu selama 50 tahun. Rajin dan rajin. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini tentang penjaga yang mencuri dari diri mereka sendiri. Berdiri. Jika aku mencurigaimu, apakah mereka masih akan bertanya kepada Anda? Kunci brankas ruang penyimpanan. Hanya saya yang memilikinya. Selama 6 bulan terakhir. Kecuali Anda. Siapa lagi yang pernah berada di dalam? Kecuali Jun Xiao. Saya masuk kemarin. Tidak ada yang menyentuh brankas selama 6 bulan terakhir. Kakek. Saya tidak. Kemarin. Saya hanya dengan santai masuk untuk menonton. Saya tidak menyentuhnya. Dua hal itu. Kakek. Saya tidak. Kemarin. Saya hanya dengan santai masuk untuk menonton. Saya tidak menyentuhnya. Dua hal itu. Orang yang diam-diam memperdagangkan koleksi. Ini kamu, kan? Omong kosong. Bagaimana bisa menjadi saya? Jika bukan karena Anda. Mengapa kamu begitu cepat sekarang? Pilih saja 2 harta karun ini. Pasti ada seseorang. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Anda dapat memilih di antara 2 koleksi ini. Menggunakan ini sebagai penutup. Fakta bahwa mereka palsu. Tentu saja. Anda bisa tetap keras kepala. Tapi saya harus memberitahu Anda. Ini adalah keluarga Wang, bukan kantor polisi. Tidak diperlukan bukti. Saya akan menjelaskan. Itu adalah Wang Xiao. Wang Xiao lah yang bersikeras, saya yakin. Glasir putih manis dan mangkuk giok putih otentik. Shen Sa, beraninya kamu menuduhku secara palsu. Wang Xiao, apakah ini pembunuhan untuk membungkam seseorang? Anda berbicara omong kosong. Saya tidak melakukan apa-apa. Apakah benar-benar perlu membunuh untuk membungkam seseorang? Jangan khawatir, kami semua di sini. Dia tidak berani melakukan apa-apa. Itu adalah Wang Xiao. Mencuri mangkuk glasir putih manis dan giok putih. Takut lelaki tua itu akan mengetahuinya. Biarkan aku memilih pertarungan. Mari bersaing dalam penilaian harta karun. Ini menegaskan bahwa kedua karya ini otentik. Beginilah cara Tuan Wang menemukan pertukaran. Mereka juga tidak akan meragukannya. Inilah saksi mata sekarang. Apalagi yang harus Anda jelaskan? Kakek, Anda harus mempercayai saya. Saya dianiaya oleh mereka. Anda mungkin berpikir, mengapa saya biasanya melakukannya jika Anda ingin mengambil barang-barang dari rumah kami sendiri? Kakek. Tujuan pencurian adalah uang. Yuk cek. Anda bisa tahu dari akun sepupu saya. Niu tua. Segera periksa. Iya. Jun Hao. Kesempatan terakhir. Sejujurnya. Apakah itu Anda? Kakek. Saya salah. Tolong selamatkan saya kali ini. Saya salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi, kakek. Tuanku Luan menikmati kejelasan dan kejelasan seumur hidup. Bagaimana Anda melahirkan? Anda pecundang yang tidak berguna. Lihat Xiao San. Sangat muda. Ahli dalam menilai harta karun. Jika dia adalah cucuku, saya bermimpi dia bisa tertawa terbahak-bahak. Kakek. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Saya akan belajar dari Sang King di masa depan. Silahkan, tolong jangan usir saya dari keluarga Wang. Kakek. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Saya akan belajar dari Sang King di masa depan. Silahkan, tolong jangan usir saya dari keluarga Wang. Serahkan perusahaan cabang Anda di tangan Anda. Berikan pada Rui Rui. Curi harta karunku. Pasang kembali. 70 juta yang hilang di luar. Isi lubang itu sendiri. Jika Anda tidak bisa menanganinya dengan baik, keluar dari keluarga Wang. 70 juta. Kamu masih ingin membiarkanku membersihkan kekacauanmu untukku. Saya tidak berani. Diri saya sendiri. Saya akan mencari tahu sendiri. Bapak dan ibu, keluarga Wang kami, menghasilkan keturunan yang tidak berbakti. Maaf atas rasa malunya. Terima kasih, semuanya, menghadiri pesta ulang tahun saya. Tubuh saya, rasanya agak tidak nyaman. Jadi saya kembali dulu. Istirahat. Wang tua terlalu sopan. Jaga diri Anda dengan baik. Langit luas. Bagi saya, sapa semua orang. Iya. Rui Rui, Xiao San. Membantuku menaiki tangga, menghela nafas. Xiao San, kamu menyelamatkanku 2 kali. Berbicara tentang uang, terlalu formal. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Rumah lelang giok bertatahkan emas, memasuki guild anti kue. Bagaimana? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Rumah lelang giok bertatahkan emas, memasuki guild anti kue. Bagaimana? Wang tua, saya benar-benar bersyukur. Presiden Qin tahu, saya sangat senang. Kamar dagang anti ini adalah kolaborasi perusahaan. Anda masuk. Itulah yang terpenting benar-benar di dunia barang antik yang Chen. Itu telah mengamankan tempat. Kakek benar. Kamar dagang penuh dengan pengusaha. Sumber daya jelas lebih praktis daripada asosiasi. Terima kasih, Tuan Wang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda memiliki nyali. Pantas mendapatkannya. Rui Rui. Kakek masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Anda menemani Xiao San untuk sementara waktu. Hang. Wang tua.
Kemudian Anda melanjutkan dan sibuk jika terjadi sesuatu di masa depan. Ayo temukan saya. Selamat tinggal, Tuan Wang Hang. Duduk. Ngomong-ngomong, terakhir kali, Qinran dan saya memperhatikan Zhang Yu itu. Dia menjual kembali barang antiknya. Saya melakukan beberapa penelitian, penemuan. Zhang Yu berada di Huaxia, organisasi penggerbekan makam terbesar. Gagak berkaki 3. Anda menyinggung perasaannya. Hati-hati dengan pembalasannya. Sulit untuk mendapatkan taksi pada jam ini. Bagaimana dengan ini? Anda mengendarai mobil saya kembali. Ketika saatnya tiba, saya meminta pengemudi untuk mengambilnya lagi. Tidak perlu. Saya bisa naik taksi pulang. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Wang. Anda harus tinggal dan menemaninya. Baiklah. Gagak berkaki 3. Kembali dan periksa. Saya akan pergi sekarang. Hang. Gagak berkaki 3 adalah organisasi yang mencari artefak magis. Mengapa Baidu begitu penuh dengan mitos? Nona Matahari, mengapa Anda tiba-tiba ingat untuk menelepon saya? Porselen lagu yang Anda bantu saya identifikasi terakhir kali dijual dengan harga bagus. Datanglah untuk minum teh di tempatku ketika kamu punya waktu. Dialau. Saya menelepon karena saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apakah Anda tahu tentang gagak berkaki 3? Itu adalah Zhang Yu, orang yang menjual kembali barang antik Tuan Qin. Nona Wang mengetahuinya. Dia adalah seorang pria gagak berkaki 3. Dialau. Apakah Anda tahu sesuatu? Katakan padaku dengan cepat. Sekarang setelah Anda tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Anda. Saya benar-benar tahu. Dialau. Apakah Anda tahu sesuatu? Katakan padaku dengan cepat. Sekarang setelah Anda tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Anda. Saya benar-benar tahu. Gagak berkaki 3 berasal dari akhir dinasti Han Timur di Shuhan. Organisasi penggerbekan makam Liu Bei. Sudah hampir 2000 tahun sekarang. Pada akhir dinasti Han, Panglima Perang menyerbu makam untuk mengumpulkan dana militer. Zhao Wei memiliki komandan-komandan menyentuh emas. Shuhan memiliki unit semacam ini. Itu menghilang setelah periode 3 kerajaan kembali ke Jin. Setiap kali dunia jatuh ke dalam kekacauan besar dan juga mengandalkan keluarga yang kuat dan kuat. Penampilan terbaru. Ini adalah akhir dinasti Qing dan awal Republik Tiongkok. Rumor mengatakan bahwa makam Cixi dicuri. San Chuan Fang adalah pemimpin pada saat itu. Saat ini di dalam negeri, kegilaan mengumpulkan meningkat. Ada juga organisasi yang menyebut dirinya gagak berkaki 3 sehingga sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Tapi mereka hanya menerima barang antik tertentu. Sesekali menjual barang antik di pasar gelap. Butuh waktu lama. Ini agak rumit. Namun, kita harus tetap waspada. 3 hari kemudian, di rumah lelang Hongsen, ada lelang besar. Nona Wang juga akan ada di sini. Apakah Anda ingin datang? Pergi. Bagaimana jika ada artefak magis? Baiklah, sampai jumpa kemudian. Baiklah, selamat tinggal, Hitua. Pergi. Bagaimana jika ada artefak magis? Baiklah, sampai jumpa kemudian. Baiklah, selamat tinggal, Hitua. Wang Rui. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan datang? Hong Ji, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tidak sepadan. Hang Xiao. Apakah saya akan datang? Apa hubungannya dengan Anda? Hang Xiao. Lama tidak bertemu. Nona Wang. Tentang apa pesta ini? Wukuo ada di belakangnya. Mereka mengatakan itu adalah persekutuan perlindungan anti. Ini sebenarnya tentang menarik investasi. Kakek dalam kondisi kesehatan yang buruk. Izinkan saya datang. Tahan panggung. Wukuo. Apakah dia tunangan Presiden Qin? Saya mendengar mereka memutuskan pertunangan. Dia masih menginginkan toko Presiden Qin. Jangan beritahu siapapun, kata kakek Wukuo. Dia adalah petugas menyentuh emas. Dia menjadi terkenal dengan menggali kuburan leluhur. Komandan petugas penyerbuan makam. Bagaimana dengan mereka? Ini sama sekali bukan serangan hati nurani. Pedagang tidak bangun lebih awal tanpa keuntungan. Bagaimana mereka bisa memiliki kebaikan? Komandan petugas penyerbuan makam. Bagaimana dengan mereka? Ini sama sekali bukan serangan hati nurani. Pedagang tidak bangun lebih awal tanpa keuntungan. Bagaimana mereka bisa memiliki kebaikan? Sepertinya seseorang masih belum tenang. Lupakan saja, saya telah membuat diri saya sangat jelas. Terima kasih semua. Tiba. Yayasan Konservasi Warisan Budaya. Tujuan dari guild ini adalah untuk saya. Hanya satu. Ini berarti mengizinkan artefak yang digali untuk digali. Ada tempat yang bagus untuk dimiliki. Chun Shu, angkat hal-hal. Yang ini adalah batu giokasar dari Myanmar. Malam ini,
Donasi melebihi 1 juta. Berikan batu mentah sebagai tanda terima kasih. Mencari keberuntungan. Batu itu. Bagaimana Anda tahu itu? Sulit untuk mengatakan. Itu memberi saya perasaan. Seperti kasus Nyonya Kiao, porselen biru putih psikis. Bagaimana Anda tahu itu? Sulit untuk mengatakan. Itu memberi saya perasaan. Seperti kasus Nyonya Kiao, porselen biru putih psikis. Semua orang. Ini dia. Manajer besar matahari dengan batu giok bertatahkan emas. Dia mengatakan dia adalah ahli dalam perjudian giok. Berani menunjukkan tangan? Wu Kuo. Kapan saya mengatakan itu? Dia adalah ahli dalam perjudian batu. Karena dia adalah seorang master. Kemudian saya akan memiliki pertandingan. Saya kalah. Aku akan memberimu 5 juta. Anda kalah. Beri saya rumah lelang Anda. Menarik diri dari dunia barang antik. Apakah Anda berani? Tidak setuju. Dia memasang jebakan. Perkiraan. Aku tidak menyukaimu. Apa yang harus ditakuti? Saya ingin melihat sendiri keterampilan Tuan Muda Wu. Seberapa mengesankan itu? Baiklah. Semua orang. Marilah kita bersaksi tentang ini. Persaingan. Mulai segera. Saya ingin melihat sendiri keterampilan Tuan Muda Wu. Seberapa mengesankan itu? Baiklah. Semua orang. Marilah kita bersaksi tentang ini. Persaingan. Mulai segera. Sun King ini. Apa latar belakangnya? Itu terlihat sangat asing. Duduk di meja yang sama dengan Nona Wang. Seharusnya pasti seseorang yang dibawa oleh keluarga Wang. Wu Xiao jelas menargetkannya. Taruhannya sangat besar. Nona Wang, wajah mungkin tidak cukup. Sun King, jangan bertaruh dengannya. Yang di sebelahnya, Chen Dashun. Dia adalah mantan Raja Gio. Matanya tajam. Dia membantu Wu Kuo. Anda tidak bisa menang. Bagaimana? Saya tidak akan berani lagi. Di depan semua orang, panggil aku ayah. Kali ini, aku tidak akan mendorongmu. Saya bertaruh dengan Anda. Anda gila. Anda tidak bisa mengalahkannya. Saya bisa menang. Maka berhati-hatilah. Nanti, saya akan kehilangan segalanya. Aku akan berurusan dengannya lagi. Mengetahui betul bahwa Anda kalah, Anda masih berjudi. Bukankah itu hanya nyali? Itu hanya kebodohan. Itu benar. Bagaimana Wu Xiao ingin bertaruh? Saya akan mengikutinya. Bukankah itu hanya nyali? Itu hanya kebodohan. Itu benar. Bagaimana Wu Xiao ingin bertaruh? Saya akan mengikutinya. Aturannya sederhana. Dalam 30 menit, pilih batu mentah. Pemotongan di tempat. Giok siapa yang lebih berharga? Bahkan jika itu adalah pemenang. Mari kita mulai. Ini membuatku bingung. Bahkan tidak ada senter. Sangat amatir. Batu ini. Dan dapat menghasilkan Kingfisher. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. HMPH. Lupakan saja status keluarga Wang. Wu Kuo akan menunjukkan rasa hormat. Tunggu sampai dia kalah. Saya membantunya membayar 5 juta. Dia meminta Wu Kuo untuk melepaskannya. Chun Shu Hang. Batu mentah mana yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik? Yang paling menakjubkan. Nomor 8. Saya menonton semuanya tadi malam. 70% peluang menghasilkan varietas es. Saya memilih yang ini. Giliran Anda. Apa yang terburu-buru, apa yang dipertaruhkan adalah nilai. Ini bukan kecepatan. Metode Dao bawaan. Itu benar-benar bisa merasakan Kingfisher. Energi ini sangat kuat. Hahaha. Saya akan memilih yang tepat. Potong batu. Batu ini. Jika batu giok bisa mekar, saya menelannya. Inilah satu kesempatan lagi. Pilih kembali. Wu agak murah hati. Tidak perlu. Potong batu. Chun Shu Hang. Atur pemotongan batu. Hang. Mari kita mulai dengan milik kami. Hang. Untuk membuat Anda menyerah sepenuhnya. Hang. Untuk membuat Anda menyerah sepenuhnya. Hijau terbuka. Ini adalah jenis es. Bongkahan es yang begitu besar. Setidaknya 6 juta. HMPH. Wu Xiao pasti akan menang. Wu Xiaoying yakin. Sun King. Anda kalah. Penuhi taruhan Anda. Primogame saya belum dibuka. Ketika rusa mati, siapa yang akan memimpin? Gadis ini benar-benar berani berbicara. Bagaimana saya bisa mengenalnya? Kamu bocah kecil. Batu ini. Ukuran kecil. Kulitnya tipis. Bahkan tidak ada jejak energi hijau. Jika bisa menghasilkan batu giok, saya menelannya. Chun Shu. Analisis batu. Untuk atasan Anda. Makan malam ekstra. Chun Shu. Potong batu untuknya. Saya melihat gadis ini. Berapa lama Anda akan terus begitu keras kepala? Iya.
Tunggu. Menghela nafas. Bagaimana? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Rumah lelang Anda. Kamu kalah padaku. Siapa yang mengaku kalah? Saya khawatir dia tidak akan tahu bagaimana memotongnya. Menghela nafas. Batu kasar yang telah saya potong. Lebih dari yang pernah Anda lihat. Siapa yang tidak mengerti? Potong dengan metode ini. Mari kita tunggu keajaiban terjadi. Ah! Hijau merak. Ini hijau merak. Batu yang paling saya pandang rendah. Bagaimana itu bisa terjadi? Keberuntungan gadis ini. Ini terlalu sulit dipercaya. Menang. Saya tidak menyangka Anda begitu terampil dalam perjudian batu. Saya tidak bersembunyi. Sebenarnya, saya baru saja mengkonfirmasi diri saya sendiri. Mampu merasakan Kingfisher. Perjanjian lisensi perjudian batu mengikuti kesepakatan. 5 juta. Tidak ada satu sen pun yang hilang. Berikan uang. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Bapak dan Ibu. Taruhan antara saya dan Tuan Mudawu. Sebenarnya, ya. Saya menang. Tuan Mudawu ingin saya bergabung. Dewan Direksi Perlindungan Peninggalan Budaya. Ah, Anda menyerahkan 5 juta untuk ini. Wu Xiao. Setuju? Ah, karena itu masalahnya. Jadi, selamat kepada Sun King menjadi Direktur Eksekutif Dana. Selamat. Ahaha. Selamat datang, selamat datang. Ahaha, ahaha. Nona Matahari berjudi di atas batu memiliki mata yang tajam. Mulai sekarang, beli barang antik. Temukan saja rumah lelang keluarga Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan memesan barang-barang bagus untuk Anda. Perjalanan ini tidak sia-sia. Rumah lelang, itu pasti akan menjadi terkenal. Penjaga toko, dialah yang menjual barang-barang. Toples tutup mengkilap putih manis. Dia tampak seperti Ming Yongle. Itu juga mengingatkan saya pada dinasti Qing. Pergi menyeduh sepot teh PUR. Iya. Harap tunggu sebentar. Baiklah. Turun. Terima kasih telah menunggu, Pak. Saya Sun King. Teh ini hangat. Anda minum dulu. Nama keluarga saya Hu Zongxian. Bolehkah saya melihat barang-barang Anda, Tuan Hu? Aura ini. Itu persis sama dengan Mutiara Qiankun. Itu adalah aura artefak magis. Tapi itu jauh lebih lemah dari Mutiara Qiankun. Itu pasti direndam dalam pesona artefak magis yang tersisa. Ini terjadi selama era Qing dan Tongxi akhir. Istana Qing dimodalkan setelah periode Yongle dari dinasti ini. Toples glasir putih manis besar. Saat itu adalah replika. Tapi pengerjaannya sangat baik. Sekarang ini juga merupakan produk premium. Katakan saja secara langsung. Berapa nilai benda ini? Juta. Pak, tolong jangan terburu-buru dulu. Saya pikir toples ini harus sepasang. Yang lain ada di rumah Anda. Bagaimana Anda tahu? Penampilan porselen ini. Mereka terlihat seperti sepasang. Jika yang lain juga utuh. Jual saya bersama. Aku akan memberimu 3 juta. Iya, saya punya 1 di rumah. Saya akan kembali sebentar lagi. Bawa dan jual bersama-sama. Diskusikan akuisisi dengan Presiden Qin. Silahkan. Tuan Qin. Ayo, duduklah. Ini.
Ini semua adalah barang asli, ya, tidak diragukan lagi. Tetapi ketika Anda keluar, aku hanya memberimu 10 juta. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak? Wu Zongxian benar-benar sesuatu. Semua paket ini hanya berharga sedikit lebih dari 10.000. Jaminan ini setidaknya 200 juta. Tuan Qin, Anda harus berpikir untuk mempromosikan acara khusus. Mari kita kenali nama kita. Promosi perusahaan membutuhkan 60 juta. Saat ini, pendapatan perusahaan tidak mencukupi. Saya akan menginvestasikan 100 juta lagi. Dari mana Anda mendapatkan 100 juta? Ini bukan jumlah yang kecil. Presiden Qin diyakinkan, 1 bulan. Saya yakin saya bisa mengangkatnya. Sun King. Apakah Anda tidak bodoh? Hang. Baru-baru ini. Hal-hal dari sebelumnya. Sebagian besar pikiran saya normal. Tuan Qin. Terima kasih atas perawatan Anda selama 3 tahun. Tanpamu, ayah saya dan saya tidak akan bertahan sampai sekarang. Tidak apa-apa. Itu hanya beberapa puluh ribu yuan. Bagi kami, itu adalah uang yang menyelamatkan nyawa. Anda adalah dermawan. Bagi kami, itu adalah uang yang menyelamatkan nyawa. Anda adalah dermawan. Tuan Qin, saya akan menumbuhkan rumah lelang. Jangan biarkan Anda berada di rumah. Hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. Paling cepat 3 hari, paling lambat, sebulan. Saya pasti bisa mengumpulkan 100 juta. Pembiayaan. Anda perlu mencari pembiayaan dari Wang Rui. Hang, saya akan membujuknya. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Tidak ada yang bisa mencari Wang Rui. Mengapa? Tuan tua dari keluarga Wang suka mengumpulkan. Wang Rui akan tertarik. Saya ingin membuktikannya kepada ibu saya. Saya bisa melakukannya sendiri. Saya tidak ingin mengandalkan koneksi keluarga. Anda takut? Dia dikatakan meminjam kekuatan keluarga Wang. Iya. Baiklah kalau begitu. Besok, bawa barang antik. Bersama saya, pergi ke lelang ibu saya. Pertama, belajar. Kedua, dicampur dengan Yingpin. Tapi, bagaimana jika mereka tertangkap, kemudian taruh pada yang asli? Saya ingin ibu saya tahu. Saya tidak bergantung pada keluarga saya. Itu juga bisa dilakukan dengan sangat baik. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Hang. Nona Lin. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah kakak perempuan tertua kami, Qin Ran. Ini dia, kepala juru lelang hari ini. Lin Wei Wei. Halo, Nona Lin. Saya telah lama mendengar reputasi Anda. Saya juga sudah lama mendengar tentang reputasi Anda. Ini dia, kepala juru lelang hari ini. Lin Wei Wei. Halo, Nona Lin. Saya telah lama mendengar reputasi Anda. Saya juga sudah lama mendengar tentang reputasi Anda. Hari ini saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Seperti yang diharapkan, reputasi tidak sebaik bertemu langsung. Ah, namaku Sun King. Kepala manajer Jin Xiangyu. Anda adalah Sun King. Anda ketahui namaku. Beberapa waktu lalu, di Biro Perlindungan Peninggalan Budaya, mendapatkan tiket Imperial Green. Saya sudah lama mendengarnya. Tanpa diduga, saya menjadi terkenal karena berjudi dengan batu gio. Nona, Tuan dan Nyonya masih menunggu di dalam. Hang. Nona Qin, setelah pelelangan. Baiklah, selamat tinggal. Mungkinkah itu hanya ilusi? Sepertinya seseorang baru saja mengintip saya. Mungkinkah itu hanya ilusi? Sepertinya seseorang baru saja mengintip saya. Ini adalah orang tua Anda. Ibumu terlihat sangat muda. Seperti Anda dan saudara perempuan Qin Min. Berhentilah menyanjung orang lain. Kemudian, di depannya, jika saja dia memiliki kasihan semacam itu, bisakah dia dimarahi sedikit? Ayo pergi. Ayah, ibu, ini saya datang. Kembali. Senang Anda kembali. Baru-baru ini, di luar, apakah bagian bawahnya dianiaya? Jika ada yang menggertak Anda, katakan saja padaku. Ayah akan membantumu membalas dendam. Oh sayang, cepat atau lambat, dia akan memanjakannya. Dia menyimpannya di rumah lelang keluarga dan tidak mengelola urusan. Mengapa kehabisan dan menjalankan pegadaian kecil? Ya ampun. Giok bertatahkan emas adalah rumah lelang. Di mataku, itu hanya pegadaian. Tutup dengan cepat. Pulang dan bantu menghela nafas. Dan juga, Wu Kuo itu. Mereka sangat mengabdikan diri kepadamu. Berhentilah selalu memberi orang bahu dingin. Dengan tingkat pengetahuannya, latar belakang keluarga, ya, jika Anda melewatkannya, itu hilang. Ibu.
Mas berkatakan batu giok. Masih ada hal-hal yang harus dikirim untuk dilelang. Saya akan sibuk. Kalian berdua silakan. Saya masih melakukannya. Jangan menahan pekerjaan putri Anda. Ayo pergi. Ayo pergi. Begitu saja, orang tuamu pergi. Bukankah ibumu akan marah? Siapa yang peduli padanya? Begitu saja, orang tuamu pergi. Bukankah ibumu akan marah? Siapa yang peduli padanya? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke belakang panggung untuk melihat barang antik. Lelang keluarga Li sangat besar. Mungkin ada instrumen ajaib. Baiklah. Menghela nafas. Deshu, Anda ingin pergi ke gudang. Nona kedua, ambil lot badge kedua. Kemudian Sun King dan aku akan membantumu. Nyonya menyebutkan, hanya saya yang bisa masuk. Dia tidak berani melanggar aturan. Jangan merepotkan Paman Nande. Baiklah. Aku akan membawamu ke ruang VIP. Anda dapat melihat item lelang secara langsung. Aura ini. Dan mutiara Qian Kun di dantian saya. Persis sama. Ada apa? Di dalam. Apakah ada mutiara Qian Kun? Itu pasti mutiara Qian Kun. Manik-manik ini mengubah nasibku. Apapun metode yang Anda gunakan, Anda harus mendapatkannya. Satu pil lagi tidak tahu seberapa banyak yang bisa ditingkatkan. Itu pasti mutiara Qian Kun. Manik-manik ini mengubah nasibku. Apapun metode yang Anda gunakan, Anda harus mendapatkannya. Satu pil lagi tidak tahu seberapa banyak yang bisa ditingkatkan. Qinran. Datang dan duduk. Qinran, lelang ini, berapa banyak yang harus dijual? Rumah lelang kami memiliki 5 item. 5 item untuk dilelang. Itu ada di daftar. Lihat sendiri. Secara alami. 10 tahun, 4 tahun. Karbon 14 jualisi dari Yobara. Tidak, itu salah. Jika itu mutiara Qian Kun. Bawa aku untuk menemukan ibumu. Apakah kamu tidak takut dia akan memarahimu? Ibumu adalah orang yang cerdik. Mereka mungkin tidak akan menuntut Anda. Terburu-buru memberi uang. Lalu kemudian, jika dia mengatakan sesuatu terlalu banyak, sebaiknya kamu menahannya. Jangan berdebat dengannya. Mempertimbangkan usianya. Tidak menyebutkan usia. Dia akan lebih marah. Baik. Saya bilang dia secantik bunga. Iya. Hal semacam ini perlu dikatakan lebih banyak. Ayo pergi. Yo. Anda benar-benar memiliki kulit yang tebal. Dan kamu masih berani datang ke pintuku untuk mengutukku. Bibi. Saya ingin mendiskusikan kesepakatan bisnis dengan Anda. Oh. Bisnis seperti apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Koleksi nomor 9, mutiara bercahaya Yobara. Harga mulai 1 juta. Saya akan menawarkan pembelian 5 juta. Apa yang istimewa dari benda ini? Bukan apa-apa. Baru-baru ini, saya tertarik dengan koleksi Yobara. Jangan bertanya. Apa yang Anda banggakan? Anda bos besar. Dengan gaji tahunan 300.000, 5 juta. Mungkin akan memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Hidung babi dengan daun bawang di hidungnya. Dihiasi dengan gajah. Tidak ada uang. Maka jangan mencoba mengumpulkan seperti orang lain. Ibu. Sun King menyukai manik-manik. Saya akan membantunya menawar nanti. Apakah Anda boros? Uang yang saya peroleh sendiri. Saya ingin menggandakannya sesuka saya. Belanjakan saja sesuka Anda. Tidak ada urusan Anda. Selanjutnya, dia adalah Tang Bohu dari dinasti Ming. Awan dan sungai dan pegunungan yang indah. Sapuan kuasnya halus dan halus. Tata letaknya terbuka dan jelas. Para ahli telah mengotentikasinya sebagai karya otentik. Tawaran awal, 8 juta. Setiap kali harga naik, mulai dari 100.000. Lelang dimulai. Wu Xiao, Anda baru saja memfilmkannya. Lukisan teman gunung musim semi. Ini pasti terjadi. Dia pasti sudah mendapatkannya. Hang. Sun King, wanita itu. Dia perlu memberi tekanan pada Qinran, agar dia tunduk kepadaku. Lu Qian, saya telah menangani pertukaran Anda dengan benar. Selesai, mereka telah diganti. Keluarga Qin berhasil tadi malam. Tidak ada yang memperhatikan. Sangat bagus. Anda tidak mengerti. Yang saya hadapi adalah Sun King. Berikan tekanan pada Qinran. Baru dengan begitu dia akan tunduk padaku. 31 juta. Selamat kepada pembeli nomor 9, Tuan Liu. 31 juta. Berlomba-lomba untuk mendapatkan lukisan lanskap indah. Ibumu benar-benar tahu bagaimana berbisnis. Lukisan itu dihargai 28 juta. Dia bisa membayar lebih dari 3 juta. Ketajaman bisnis saya tidak lebih buruk darinya.
Setidaknya di bidang penilaian. Oh, saya membawa pembakar dupa pola awan ungu untuk fotografi. Itu adalah kelas elang. Ahli di perusahaan ibu saya. Tak satu pun dari mereka memperhatikan. Inspeksi berlalu dengan lancar. Bagaimana jika kesepakatan itu terjadi? Jika pembeli menemukannya setelahnya, ini. Kedua rumah lelang telah merusak reputasi mereka. Jangan khawatir. Tidak ada penipuan uang. Setelah kesepakatan dijual, saya akan mengganti produk asli di atasnya. Selanjutnya, mari kita sambut produk nomor 4. Pembakar dupa berpola awan ungu. Desainnya sederhana dan pedesaan. Kedua telinga diukir dengan pola naga. Para ahli telah mensertifikasinya sebagai otentik. Anda benar-benar beralih gigi. Bagaimana? Ada masalah? Tawaran awal 3 juta. Setiap kenaikan mulai dari 100.000 yuan. Lelang dimulai. Jadilah lebih profesional sebagai tutor. Siapa yang menaikkan harga untuk diri mereka sendiri? Jadilah lebih profesional sebagai tutor. Siapa yang menaikkan harga untuk diri mereka sendiri? Apakah Anda percaya saya? Percayalah. 23. Pembeli. Tawaran itu 3 juta. Pembeli nomor 30. Penawarannya 310 meter persegi. 6 juta. 7 juta. 7,1 juta. 7,2 juta. Sun King. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bayar, aku akan selalu lebih dari kamu. Harga 20 juta. Sedikit lebar. Bukankah Anda baru saja mengatakannya? Tidak peduli berapa banyak yang saya keluarkan. Anda akan selalu menjadi lebih mahal dari saya. Bagaimana? Tidak ada penawaran. Iya. Apakah tidak ada cukup uang di saku Anda? Sepertinya Anda layak menjadi tuan muda yang kaya. Itu tidak sesuai dengan namanya. Sepertinya Anda layak menjadi tuan muda yang kaya. Itu tidak sesuai dengan namanya. Saya menukar dengan yang palsu. Itu semua untuk mengekspos Anda. Beritahu Xiaoran bahwa dia seorang skamer. Sekarang dia membelinya sendiri. Itu benar untuk mengeksposnya di tempat. Sedikit lebar. Apakah Anda masih menawar? Senyum itu hilang. Makhluk palsu yang berubah menjadi nyata adalah perbuatan Wu Kuo, tapi dia tidak tahu apa yang telah diganti. Barang antik yang lebih mahal. 2.000 untuk pertama kalinya. Bisakah Anda menawar? 20 juta kedua kalinya. 2.000 kali, ketiga kalinya. Kesepakatan. Saya menggesek kartu saya sekarang. Segera ambil kuali. Awalnya, saya harus membeli terlebih dahulu dan mengambil kemudian. Jika Misan sedang terburu-buru, kita dapat membuat pengecualian. Selamat atas harga kubis. Menangkap jenderal keluarga yang dari Song Utara. Pembakar dupa putus asa langit dan bumi yang Liulang. Sun King. Pembakar dupa putus asa langit dan bumi yang dia sebutkan. Apa sebenarnya itu? Wanita ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyadarinya. Dia benar-benar tahu. Dia sepertinya mengenalku. Itu benar. Bagaimanapun, itu adalah pola awan ungu. Atau apakah langit dan bumi putus asa? Jenderal keluarga yang. Kisah kehancuran besar langit dan bumi di kota Juemei. Itu benar. Bagaimanapun, itu adalah pola awan ungu. Atau apakah langit dan bumi putus asa? Jenderal keluarga yang. Kisah kehancuran besar langit dan bumi di kota Juemei. Ini adalah tuan muda ke-6 dari keluarga yang. Untuk memperingati pertempuran, dia menggunakan pasukan Liao yang kalah. Senjata dan baju besi dibangun di platform yang sama. Seandainya saja aku tahu bahwa 40 juta akan dihabiskan. Benda ini bernilai 100 juta. Nona matahari. Penglihatan yang tajam. Omong kosong. Pai Huyan. Semuanya, dengarkan saya. Ini mendasar. Itu bukan pembakar dupa mematikan kelas dunia. Meski begitulah, bahkan pembakar dupa berpola awan ungu. Mereka semua adalah hingpin sedikit lebar. Anda kehilangan harta karun. Itu menyakitkan hatiku. Ini adalah koleksi. Ini adalah tes penglihatan. Jika Anda mengatakan tidak, maka itu tidak. Wawasan seperti apa yang Anda miliki, bahkan barang mereka sendiri tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Dan bahkan mengarang cerita untuk ini sedikit lebar. Anda mengatakan pembakar dupa ini, itu bukan pembakar dupa dari nasib putus asa langit dan bumi. Bagaimana mungkin ada bukti? Anda tidak bisa mengatakan tidak. Mungkin tidak. Tentu saja, saya punya alasan saya. Karena benda ini awalnya adalah saya. Saya. Anda tidak bisa mengatakan tidak. Mungkin tidak. Tentu saja,
saya punya alasan saya. Karena benda ini awalnya adalah saya. Saya. Keluarga Wu kami. Bagaimanapun, itu adalah keluarga kolektor barang antik yang disentuh. Lebih dari ornamen apapun yang pernah Anda lihat. Saya bilang itu palsu, dan itu palsu. Menghela nafas. Itu benar-benar tidak masuk akal. Itu tidak mungkin terjadi. Anda mengatakan bumi itu bulat. Ini bulat, bukan? Butuh bukti. Izinkan saya melihatnya. Hang. Dupan perunggu dinasti Song Utara dengan emas dan perak. Kualitas tungku halus. Warnanya ungu tua. Pemurnian kemudian lebih kompleks. 12 penyempurnaan, seperti kulit bayi. Lihat. 4 kata ini. Di bagian bawah tempat ini. Itu benar-benar tungku kematian langit dan bumi. Lihatlah 4 kata ini. Di bagian bawah tempat ini. Itu benar-benar tungku kematian langit dan bumi. Saya membiarkan Anda menggunakan palsu dan ditukar dengan pembakar dupa berpola awan ungu. Bagaimana Anda mengambil kakek langit dan bumi telah kehilangan semua takdir. Wu Xiao. Kata Anda, ada pembakar dupa di ruang kerja kakek buyut. Itu mirip dengan tungku awan ungu. Anda menyuruh saya untuk menukarnya. Omong kosong. Yang saya ingin Anda ambil adalah ini. Barang-barang palsu dari ruang kerja ayah saya. Ini bukan kematian putus asa langit dan bumi kakek. Saya membelinya seharga 20 juta. Pembakar dupa ini milikku. Jadi, maukah Anda membiarkan saya memilikinya? Pembakar dupa ini, nilai pasar 200 juta. Saya kehilangan sedikit. Menjual kepada Anda seharga ratusan juta. Ini awalnya milikku. Anda ingin saya membelinya kembali seharga 100 juta. Semuanya, tolong diam. Berikut koleksi di bawah ini. Saya bersama keluarga Qin kami. Reputasi berusia seabad sebagai jaminan. Pasti otentik. M.M. Hong. Selanjutnya, Miss Lin Weiwei. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut. Ini pasti Mutiara Qiankun. Mutiara Qiankun di dantiannya memanas. Terakhir kali, dia membuka dimensia dan mendapatkan kemampuan penilaian harta karun. Dia bertarung melawan 9 bintang surga. Anda perlu mengumpulkan keduanya bersama-sama. Tidak peduli berapa banyak biayanya. Saya harus menerimanya. Terakhir kali, dia membuka dimensia dan mendapatkan kemampuan penilaian harta karun. Dia bertarung melawan 9 bintang surga. Anda perlu mengumpulkan keduanya bersama-sama. Tidak peduli berapa banyak biayanya. Saya harus menerimanya. Mutiara bercahaya Yo Barat. Mutiara bercahaya Yo Barat. Penawaran awal adalah 10 juta. Setiap kali Anda membayar 1 juta marku, lelang dimulai. 10 juta. Lin Weiwei menjadi gila. Yang ini ditandai 1 juta. Anda gila. Ini adalah salah satu batu dengan elemen bercahaya. Yo Barat tidak dijual dengan harga setinggi itu. Jangan khawatir, saya membelinya untuk tujuan saya sendiri. Dan ini total 10.000. Saya pribadi mendanainya. Tidak diperlukan pendanaan perusahaan. Ini bukan tentang uang pribadi. Bahkan jika itu uang pribadi, Anda tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Mungkinkah manik-manik ini ada sesuatu yang istimewa? Tentu saja. 12 juta. Itu adalah dia. Keluarga Wu adalah kolektor ahli. Dia tahu bahwa artefak magis tidak mengejutkan. 14 juta. Tampaknya mereka yang tahu tentang alat ritual. Bukan hanya saya dan Chen Dashun. 15 juta. 16 juta. 20 juta. 30 juta. Mencoba mendapatkan penawaran dengan 10 juta tidak mungkin. Berapa banyak orang yang masih tahu? 30 juta. Mencoba mendapatkan penawaran dengan 10 juta tidak mungkin. Berapa banyak orang yang masih tahu? Apa sebenarnya benda ini? Orang-orang ini terlalu kaya. Terakhir kali, meminjam 200 juta dari Wang Tua tidak cukup. Apa sebenarnya itu? Apa sebenarnya mutiara bercahaya ini? Cepat dan beritahu saya. Pak. 50 juta. Misan. Tawaran Anda adalah 210 juta. Harta karun ada di tangan, tapi bagaimana saya bisa menyerapnya? Terakhir kali, saya bingung atribut kayu yang diserap. Sekarang, pada kenyataannya, itu tidak terjadi lagi. Tidak, itu salah. Energi sejati membawanya melonjak. Tapi energi tidak masuk ke tubuhku. Dan air dan api tidak dapat menembus, dan pedang tidak terluka. Cukup telan dan coba. Paling buruk, gunakan obat pencahar untuk mencabutnya. Paling-paling, itu merusak krisan.
Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Menghela nafas. Itu memasuki dantian. Itu bertabrakan dengan jenis atribut kayu. Ini adalah proses pembersihan dan pemotongan tulang. Tapi mengapa sangat menyakitkan? Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu bertabrakan dengan jenis atribut kayu. Ini adalah proses pembersihan dan pemotongan tulang. Tapi mengapa sangat menyakitkan? Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seorang anak bodoh sebenarnya memiliki kekayaan seperti itu. Saya harap Anda dapat menemukan semua 5 mutiara roh. Pencapaiannya terletak pada panen musim gugur. Iya. Itulah perasaan. Beredar ki sejati. Luar biasa. Haha. Burung pipit 3 kilometer jauhnya. Saya bisa melihat setiap bulu dengan jelas. Oh tidak. Saya membuat janji dengan Presiden Qin. Oh tidak. Saya membuat janji dengan Presiden Qin. Sudah terlambat. Melalui penglihatan Sinarex. Hang. Heh. Hei, hei, oh ayo pergi. Hei hai. Selamat tinggal, selamat tinggal. Hei hai. Pria ini menghela nafas. Beraninya kamu diam-diam mengambil foto di bawah rok bosku. Ini. Entropi Su, Anda melakukan hal yang tercela. Hei, itu saja. Tuan Qin, saya tidak bersalah. Bos, lihat, video tersebut masih direkam. Menghela nafas. Ini. Ah, pria ini. Menghela nafas. Buahku. 14. Menghela nafas. Buahku. 14. Aduh. HMPH. Bos. Hal semacam ini, jangan mengotori tangan Anda sendiri. Saya akan melakukannya. Hei, mengelas. Oh sayang. Oh wow. Berhenti berkelahi. Berhenti memukul. Saya salah. Saya bersedia melakukan apa saja. Saya ingin membawa Anda ke kantor polisi. Menghela nafas. Menghela nafas. Jangan memanggil polisi. Jangan memanggil polisi. Silahkan. Baiklah. Tidak memanggil polisi tidak apa-apa. Namun, Anda perlu merevisinya. Perjanjian kerja sama Phoenix lama. Dalam waktu setengah tahun, Anda harus bekerja sama dengan kami tanpa syarat. Promosi dan penjualan. Menghela nafas. Saya hanya seorang manajer cabang. Tidak ada izin. Sun King, alarm. Hei, tidak. Saya setuju. Tidak ada izin. Sun King, alarm. Hei, tidak. Saya setuju. Saya setuju. Menghela nafas. Tanda tangani. Tanda. Menghela nafas. Menghela nafas. Tuan Qin. Sekarang, kita bisa manfaatkan Phoenix tua dengan baik. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Seolah-olah dia telah menjual tubuhnya untuk itu. Menghela nafas. Jangan berpikir seperti itu. Buklet video ini sudah siap. Dan Anda juga memakai celana pengaman. Ini adalah celana pendek pengaman. Bukankah itu seharusnya untuk kerusakan lemari pakaian? Bagaimana Anda tahu saya mengenakan celana pendek pengaman? Saya. Saya baru saja. Ketika saya mencoba menangkapnya, saya tidak sengaja memukulnya. Jangan khawatir. Kecuali celana pengaman. Saya tidak melihat sesuatu pun yang ungu. Tersesat. Saya tersesat. Presiden Qin terlalu pemalu. Tidak boleh apa? Dia tidak bisa memberitahu Presiden Qin saya memiliki penglihatan Sinarex. Jika tidak, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Presiden Qin terlalu pemalu. Tidak boleh apa? Dia tidak bisa memberitahu Presiden Qin saya memiliki penglihatan Sinarex. Jika tidak, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Hai, Wang Rui. Oh sayang, Sun King. Agen penilaian Wukuo malam ini, kita harus pergi ke desa Dijia untuk melihat tembikar Qin dan Han. Anda harus ikut dengan saya.
saya akan pergi. Bukankah itu pantas? Luasnya Wu membenci tulang manusiaku. Anda juga tahu itu. Saya tidak tahu bagaimana menilainya. Jika Anda tidak membantu saya, siapa yang akan membantu? Desa keluarga Ge terletak di Yaoshan. Perjalanan pulang pergi memakan waktu paling lama 2 jam. Aku tidak akan pernah menahanmu untuk besok. Gunung Yao. Bukankah itu desa yang disebutkan Qinran? Iya, itu saja. Ada apa? Kemudian saya harus pergi melihatnya. Jangan ambil mutiara alam semesta saat sampah dibuang. Menguasai lelang ini. Jika Sun King tidak sengaja menaikkan harganya, kita bisa mengamankan 600 juta. Anda mengatakannya sebelumnya. Sun King He, keluarga Wang memiliki ikatan dekat. Itu benar. Pada ulang tahun ke-70 Wang Luan. Saya tidak takut pada Wang Luan. HMPH. Jika Anda tidak bisa jelas, maka jelaskan. Guild penilaian Wu Kuo. Malam ini, kita harus mengangkut barang antik dari desa Gejia. Sun King menyelaraskan benang sari. Para sutradara pasti akan pergi. Anda mengikuti Wu Kuo. Iya. Sun King dan Wang Rui. Para sutradara pasti akan pergi. Anda mengikuti Wu Kuo. Iya. Hahaha. Oh, tuan muda yang kaya. Terima kasih bawa saya untuk bergabung dengan guild penilai. Orang tua kami berkata, biasanya, saya Prelo Ader menganggur. Sekarang, itu pasti akan memuaskannya. Hehehe. Pak. Orang tua saya mengatakan hal yang sama. Saya tidak cocok untuk bisnis. Kali ini, dia kembali bermain dengan laki tua itu. Mari kita lihat apakah dia masih berani meremehkanku. Hehehe. Wang Rui, imut itu. Mengapa dia belum tiba? Begitu banyak orang menunggunya. Xiao Yan, jangan khawatir. Wang Rui juga anggota dewan. Jangan terburu-buru menunggu lebih lama lagi. Dia tidak datang. Sun King juga tidak bisa datang. Chun Shu, yang berurusan dengan Sun King, semuanya diatur. Tuan muda yang kaya bisa yakin. Lebih dari 100 orang tergeletak dalam penyergapan di dekatnya. Manfaatkan kekacauan dan pemogokan. Dijamin dia tidak akan bertahan di desa Gejia. HMPH. Terakhir kali, saya membiarkannya merusak rencana baik saya. Kali ini, dia sama sekali tidak bisa dimaafkan. Maaf tentang itu. Tempat ini terlalu terpencil. Tidak dapat menemukan jalan. Lupian masih belum tahu untuk datang lebih awal. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang putri. Sun King, dengarkan. Sedikit lebar. Jadi bagaimana sekarang? Panggil saya presiden. Tambahkan kami ke grup persekutuan penilaian anti. Kita harus mengikuti aturan kita. Panggil saya presiden. Tambahkan kami ke grup persekutuan penilaian anti. Kita harus mengikuti aturan kita. Sebuah organisasi akar rumput yang dijalankan oleh beberapa keluarga kaya generasi ketiga. Mereka benar-benar menggunakan bulu sepele sebagai perintah. Dan kemudian, Anda harus menghormati saya sebagai presiden. Ikuti perintah saya. Apakah Anda mengerti bagaimana nyamuk bertahan di sini? Seperti lalat. Kebisingannya intens. Ada apa? Ikutlah denganku berjalan-jalan. Dibandingkan dengan melihat seseorang di sini dan menunjukkan kekuatan dan kekuatannya. Hei, Anda. Ayo pergi. Sedikit lebar. Sedikit enggan menanggungnya. Maka rencana besar akan terganggu. Tunggu saja. Tidak diizinkan untuk bergerak. Baik orang maupun prasasti batu, pindahkan mereka semua dari aku. Saya pikir Anda hanya lelah hidup. Malam ini, kirim dia untuk bertemu Raja Neraka. Iya. Menghela nafas selalu lebar, sedikit lebar. Kakek ke-6 adalah orang tertua di desa. Jika terjadi kesalahan, seluruh desa tidak akan membiarkanku pergi. Pergi dan bujuk dia. Aku akan memberimu 2 menit. Saya tidak bisa mengatasinya. Selesai dengan Anda. Baiklah, baiklah. Kakek ke-6. Peninggalan tua dari seluruh desa. Menjual semuanya kepada tuan muda kaya. Tablet batu ini, itu juga milik Wu Shao. Turun saja. Wang Deva. Kamu yang tidak berperasaan. Ini adalah fondasi nenek moyang keluarga Ge. Tidak dapat dijual. Anda telah melupakan akar Anda dalam banyak hal. Ukiran batu membawa aura artefak magis. Mirip dengan mutiara Qian Kun. Yo. Sun King. Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Ukiran batu membawa aura artefak magis. Mirip dengan mutiara Qian Kun. Yo. Sun King. Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Lihatlah tablet batu ini. Sapuan kuas di sini halus. Formulirnya lengkap dan penuh. Itu dari dinasti Sui dan Tang. Wu Shao benar. Keluarga saya memiliki kaligrafi karya Chu Suiliang dari dinasti Tang. Dan ukiran batu ini hampir 80%. Sama sekali tidak salah. Kakek saya berasal dari asosiasi kaligrafi. Ini adalah gaya Ouyang Sun. Sedikit lebar. Anda tidak bisa hanya melihat karakternya. Prasasti batu telah ada sejak dinasti Han Barat. Orang-orang kuno akan menggunakan batu dan tanah untuk membakar cangkang berlapis. Lindungi item dari dinasti sebelumnya. Mendengarkan suara itu. Kedengarannya seperti suara mengetuk toples tanah liat basah. Itu sama sekali bukan batu. Suara tajam yang khas. Chun Shu, maksudmu?
Lapisan luar ini adalah kamuflase. Bagian dalam adalah kesepakatan nyata. Chunshu, maksudmu? Lapisan luar ini adalah kamuflase. Bagian dalam adalah kesepakatan nyata. Dinasti sebelumnya, selama dinasti Sui dan Tang, ini adalah strategi untuk melindungi peninggalan budaya. Sebelum bakat tersembunyi, malam ini Anda tidak bisa meninggalkan desa Gijia. Tidak ada lagi berpura-pura. Dia sebelumnya pernah melawan Chen Dashun. Dia pikir dia hanya sedikit lebih kuat dari Wu Kuo. Saya tidak menyangka itu akan disembunyikan begitu dalam. Hai! Prasasti Batu Tanglongtan Selatan. Setiap sisi bernilai puluhan juta. Sapi Shu. Semua ini telah digali. Sun King. Anda kalah. Jika taruhan tidak terpenuhi, malam ini, aku akan menjebakmu di pemakaman tua di belakang desa. Saya sudah memiliki orang yang memblokir pintu masuk desa. Anda tidak bisa melarikan diri. Hanya trik kecil ini. Saya sudah memiliki orang yang memblokir pintu masuk desa. Anda tidak bisa melarikan diri. Hanya trik kecil ini. Dia juga ingin memukul mataku. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran penilaian. Menghela nafas, berhenti. Ini adalah sesuatu yang bernilai puluhan juta. Bisakah Anda membayarnya? Anda gila. Ini bisa menyebabkan penjara. Ukiran batu ini sebenarnya ada lapisan penyamaran kedua. Chunshu, apa yang Anda bicarakan? Kamuflase lapis kedua seperti apa? Dia benar. Anda kalah. Anda harus berlutut. Ini adalah Wei Utara. Sutra berlian tulisan tangan Gu Kaizi. Diturunkan dari generasi ke generasi. 3 buah diambil. Sutra berlian tulisan tangan Gu Kaizi. Diturunkan dari generasi ke generasi. 3 buah diambil. Chunshu. Apakah Anda melihat hal-hal seperti usia tua? Bagaimana itu bisa terjadi? Karya asli Gu Kaizi. Tidak diragukan lagi. Saya berusia 20 tahun. Ikuti saja tuanku. Menyalin prasasti pada Ode to the MPH of the Luar River. Ujung kuas seperti kepala ular sutra dan ekor burung walet. Saya telah ingat selama 30 tahun. Nama kehormatan Gu Kaizi. Orang lain tidak bisa menirunya. Wu Kuo. Anda menerima penilaian master yang Anda temukan. Anda kalah taruhan. Saatnya memenuhi taruhan. Jika saya berlutut di hadapan Anda hari ini, mulai sekarang, ini milikku sendiri. Orang-orang dalam lingkaran, kamu akan menertawakanku selama sisa hidupmu. Menghela nafas. Sun King. Jika Anda dapat mengampuni orang-orang, maka selamatkan mereka. Taruhan ini, lupakan saja. Jika saya kalah hari ini, maukah Anda membuat saya melupakannya? Menghela nafas. Jangan lupa. Wu Tua adalah kepala keluarga Wu. Raja sendiri telah tiba. Tetapi Anda harus menerima konsekuensi dari taruhan tersebut. Anda, Sun King, dan nyata menyentuh saya dari keluarga Wu. Aku akan membuatmu berlutut. Anda harus berlutut. Saya tidak akan berlutut. Sun King, jangan pergi terlalu jauh. Lagi pula, pengaruh keluarga Wu secara lokal. Demi Nona Wang. Hari ini, cukup rekam akun. 2 tamparan itu, perlakukan saja sebagai bunga. Cepat dan cepat. Tersesat. Nona Matahari. Cepat dan cepat. Tersesat. Nona Matahari, karena Anda melihatnya, nilai ukiran batu ini. Kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu. Terima kasih, ayo pergi. Berhati-hatilah dalam perjalanan. Anda adalah Sun King. Tidak. Anda datang ke tempat yang salah. Masih berpura-pura pada saat kematian. Ukiran batu Jiangqi, pada Anda. Serahkan. Aku akan menjaga seluruh rumah tanggamu. Bagaimana dia tahu tentang ukiran batu? Ukiran batu adalah sesuatu yang akhirnya saya peroleh. Kecuali Wang Rui. Tidak ada yang tahu. Ukiran batu. Apa yang Anda inginkan dari ukiran batu? HMPH. Masih berpura-pura. Kata Chen Dashun. Ukiran batu memiliki panjang dan lebar 1 meter. Itu adalah artefak magis. Anda tidak bisa membawanya bersama Anda. Dan tersembunyi dengan kuat di gerbong. Tapi mengapa saya tidak memilikinya? Merasakan aura. HMPH. Sun King,
Aku akan memberimu jalan keluar. Anda bersikeras untuk mencari kematian. Jadi monyet kurus ini. Itu dikirim oleh Chen Dashun. Sebelumnya, saya meremehkannya. Dia benar-benar berkolusi dengan sekte iblis darah. Itu perlu diselesaikan dengan cepat. Ingin ukiran batu. Jadi monyet kurus ini. Itu dikirim oleh Chen Dashun. Sebelumnya, saya meremehkannya. Dia benar-benar berkolusi dengan sekte iblis darah. Itu perlu diselesaikan dengan cepat. Ingin ukiran batu. Biarkan Chen Dashun mengambilnya sendiri. Jangan ceroboh. Metode sekte iblis darah tidak biasa. Pasti ada kaki tangan. Bertarung dengan cepat dan tegas. Jangan biarkan dia lolos. Apakah Anda semua selesai berbisik? Karena dia tidak mengatakan apa-apa, aku akan meneleponmu dan mengatakannya. Hanya itu yang ada. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, Anda masih harus mati. Cahaya kunang-kunang. Ia berani bersaing dengan bulan yang cerah. Mati untukku. Aura pembunuh dari tentara hantu ini. Sangat nyaman. Mutiara roh ini, itu benar-benar dapat menyerap energi yang mengerikan ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Pedangmu yang patah. Kamu benar-benar berhasil menembus bilah energiku yang mengerikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pedangmu yang patah. Kamu benar-benar berhasil menembus bilah energiku yang mengerikan. Ada begitu banyak hal yang tidak Anda ketahui. Ini pedangku. Tidak hanya bisa memotong pisau Anda. Aku bahkan bisa memenggal kepalamu. Pedang membuka gerbang surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa sekarang. Dia meninggal. Ayo pergi. Hang. Menguasai. Siapa Anda? Apakah itu pedang yang patah? Saya tidak dipanggil Duan Jian. Saya lebih terbiasa dengan tuan yang memanggil saya. Pedang kekaisaran adalah Suanyuan. Pedang kekaisaran adalah Suanyuan. Anda berbohong kepada saya. Kamu hanya roh artefak biasa. Pedang kekaisaran adalah Suanyuan. Itu harus berani dan bangga. Bagaimana mungkin itu suara wanita? Bodoh. Surga, bumi, dan segala sesuatu menghasilkan yin dan yang bersama-sama. Orang yang memegang pedang adalah yang. Roh pedang adalah yin. Inilah jalan surga. Sayangnya, bagian utama pecah menjadi dua. Tidak dapat mengubah bentuknya. Jika tidak, dia secara pribadi akan bertemu dengan pembawa acara, Anda. Dan bisa berubah menjadi bentuk manusia. 10 artefak ilahi besar zaman kuno. Ketika tubuh utuh, secara alami, itu dapat mengubah ki menjadi bentuk. Sayangnya, energi spiritual langit dan bumi sekarang habis. Tubuh pedang rusak. Menguasai. Saya memiliki kekuatan untuk menarik gunung dan sungai. Seharusnya tidak terlalu lemah. Lemah. Terlalu lemah. Liu Bowen bisa melakukannya. Pedang memotong gerbang surgawi. Dengan sedikit kekuatanmu, itu hanya lemah. Lalu mengapa Anda memilih saya sebagai tuan rumah? Suanyuan memilih penguasanya. Kecuali tuannya binasa. Jika tidak, jangan menggantinya. Kaisar manusia. Dia harus memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Menjunjung tinggi hati jalan agung. Saya. Apakah tidak apa-apa? Anda memiliki pemahaman yang sangat baik. Setelah membacanya sekali, Anda akan tahu pedang pertama. Saat itu, Liu Bowen tidak sebaik Anda. Sekarang Anda masih memiliki 5 mutiara roh. Siapa dia? Sepupu jauhku dari pedesaan. Ayo bantu saya membersihkan dan memasak. Sepupu Anda, kenapa saya belum pernah mendengarnya? Dia baru berada di sini selama 2 hari. Mengapa Anda datang di sini pagi-pagi? Bukankah kamu berjanji padaku kemarin? Maukah Anda ikut dengan saya ke rumah lelang? Bagaimana? Lupa.
Bagaimana saya bisa melupakan? Ketika Anda menikah dan memiliki anak di masa depan, villa ini tidak cukup untuk ditinggali. Mari kita dapatkan yang lebih besar. Tuan Qin, villa ini, ya, itu dipinjamkan kepadaku oleh Wang Tua. Harga perumahan dalam kota. Bagaimana saya bisa membelinya? Jangan meremehkan diri sendiri. Anda adalah kepala manajer Jin Xiangyu. Begitu aku mengalahkan Hong Sen, mari kita ganti ke villa. Tidak sulit. Namun, tapi apa? Pertama, dia perlu mencari suami yang baik. Mencari suami tidak sebaik menghasilkan uang. Menghela nafas. Anda benar-benar ingin tahu mengapa saya menargetkan Hong Sen? Hang. Menghela nafas. Anda benar-benar ingin tahu mengapa saya menargetkan Hong Sen? Hang. Bertahun-tahun yang lalu, saya meninggalkan keluarga Qin. Selain memaksaku ke dalam aliansi pernikahan, ibuku diam-diam membantu pembeli asing menyelundupkan harta karun berharga. Batu Nua. Tunggu sampai aku mengalahkan Hong Sen. Dia tidak akan membiarkannya terus membuat kesalahan. Lot lelang hari ini. Itu adalah Batu Nua. Batu Nua. Menarik. Ayo pergi. Sekarang, mari kita undang kolektor berikutnya. Bapak dan Ibu, koleksi akhir. Memperbaiki batu-batu sisa surgawi juga dikenal sebagai Batu Nua. Harga mulai 300 juta. Sekarang, mari kita mulai. 500 juta. 600 juta. Sun King. Kami. 1 miliar. 600 juta. Sun King. Kami. 1 miliar. Ini jauh melebihi kutipan sebelumnya. Selain itu, atau apakah itu murni penawaran uang tunai? Wanita ini. 1 miliar. Uang tunai. Dengarkan baik-baik, uang tunai. Kesepakatan. Pembeli, silakan maju untuk menyelesaikan transaksi.